jujur banyak temen yang suka ketawain saya. Dia bilang, kamu ngajar anak autis nanti lama-lama kamu juga jadi autis, katanya gitu. Jadi aku selalu bilang jangan salah gitu loh. Jadi kita tuh punya kebanggaan sendiri. Tangan Kenny terus menekan tuts piano, tapi ia hanya mau bermain dengan satu jari kelingkingnya. Dan Fanny dengan sabar mengarahkan tangan Kenny agar mau bermain dengan dua tangan dan semua jarinya. Anak seperti Kenny memang sulit diajak untuk fokus dan berkonsentrasi. Ya, Kenny adalah anak dengan autisme. Kenny Sean Christian ini sudah banyak kemajuan. Sejak ikut les piano dengan Fanny Lee, remaja 17 tahun ini sudah bisa menghafalkan 30 lagu. Bertahan duduk bersama Fanny di depan piano memainkan 2 lagu adalah kemajuan pesat buat Kenny. Nico juga sama. Memang anak dengan autisme sulit diajak fokus. Tapi meski sulit fokus, ingatan anak dengan autisme kuat. Karena kecerdasan mereka memang di atas rata-rata. Nico bisa menghafalkan nada-nada dengan baik dan memainkan satu lagu dengan lancar. Fanny Lee dengan sabar membimbing Nico untuk bermain piano dengan baik. Tak terlihat sedikit pun ia bosan mengajar piano bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti Nico dan Kenny. Tak sekedar kesabaran, Fanny juga memberikan kelembutan dan kasih sayang pada anak-anak didiknya yang disebutnya anak-anak spesial. Inilah yang dilakukan Fanny setiap hari di sekolah musik yang dibangunnya sejak 20 tahun lalu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Fans Club. Murid Fans Club saat ini ada 140 orang lebih. 40 anak diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, autisme, dan Down syndrome. Meski muridnya lebih banyak anak-anak normal, wanita 36 tahun ini justru lebih dikenal sebagai guru piano bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Karena mungkin tergerak aja hati saya. Jadi awal mula kan saya sempat ngajar, give up enggak, cuman sempat ada rasa takut karena saya pernah digebuk ya, saya pernah dipukul sama anak autism. Tapi pertama saya ada rasa was-was. Setiap mengajar dia saya udah mulai deg-degan, jangan ngamuk ya, jangan ngamuk gitu. Tapi saya tidak ada kepikiran bahwa saya harus berhentiin dia karena saya banyak ruginya gitu, istilahnya senar piano putus kan itu juga mahal gitu, dan piano ditendang-tendang, belum nanti gelas pecah apa gitu. Itu saya tidak ada kepikiran saya harus lepasin, karena yang datang itu kebanyakan orang tua murid yang selalu ngomong anak saya sudah ditolak di mana-mana gitu. Jadi itu saya dengar begitu, maksudnya kenapa saya harus menolak kalau saya masih bisa. Masih mau main piano? Kenapa? Capek? Di rumahnya yang disulap menjadi sekolah musik, Fanny Lee dibantu 15 orang asistennya. Tapi belum semua bisa mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Namun Fanny sudah mulai menurunkan ilmu mengajar anak-anak dengan autisme kepada David. Murid spesial David hari ini adalah Darren Arielioni. Anak 12 tahun ini juga mengidap autisme. Ia termasuk sulit diajak berkomunikasi. Tapi begitu di depan piano, Darren dengan lancar memainkan satu lagu. 6 bulan les piano di sekolah musik Fanny Lee, Darren sudah hafal 10 lagu. Jari-jari tangan Darren juga lincah menekan tuts piano. Hai Darren, udah bisa main apa?
ada yang lebih bangga dan bahagia melihat kemajuan Darren selain kedua orang tuanya yang selalu menemani anak tunggalnya les piano. Dibanding dulu, Darren lebih baik ya. Kalau dulu kan kegiatannya nggak teratur. Cuma agresif, aktivitas yang nggak jelas. Sekarang kita coba ke yang jelas, yang positif. Ya kelihatan lah, udah lebih baik di rumah. Nggak kayak dulu. Darren suka nggak main piano di sini? Suka. Suka. Darren lagu favoritnya apa? Sukanya lagu apa, Darren? Semuanya. Sebutkan salah satu. Salah satunya apa? London Bricks. Kalau namanya saya semuanya. Guru kamu namanya siapa? Semuanya. Guru kamu Guru yang piano Darren namanya siapa? Ibu Fanny. Brian, anak autisme ini juga sudah 2 tahun menjadi murid fans club. Dilatih asisten Fanny Irene, Brian juga sangat mahir bermain piano. Peranan kedua orang tua sangat penting untuk melatih dan memaksimalkan kemampuan anak-anak dengan autisme seperti Darren dan Brian. Agar anak dengan autisme seperti Darren dan Brian bisa berbaur dan hidup normal seperti anak-anak lainnya. Karena saya yakin piano itu bisa membawa kemajuan untuk Brian. Karena piano itu kan harus mengkoordinasikan tangan kiri dan kanan. Itu orang normal aja juga susah gitu ya, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Saya yakin dia akan jauh lebih bermanfaat. Maka itu saya leskan piano. Kebetulan saya dengar tempat Bu Penny ini menerima anak berkebutuhan khusus dan banyak yang dari nggak bisa jadi bisa. Akhirnya saya coba kemari dan memang berhasil. Perubahan yang kelihatan dari behavior membaik, kemampuan mengikuti pelajaran, membaca, menulis juga membaik sih sekarang. Cara berpikirnya juga kalau misalnya dia ngomong sudah mulai bisa respon. Dulunya cuek atau responnya semau-maunya aja, nggak nyambung sama pertanyaan kita. Sebagai orang tua yang 24 jam harus tetap dampingin mereka, itu tidak gampang. Jadi kenapa kadang ada orang tua yang juga psikolognya kurang oke ya gitu. Jadi maksudnya karena mungkin dia stres, dia menghadapi anaknya dengan tingkah laku yang begitu 24 jam dan makin dewasanya dia, orang tua pasti ada kepikiran anak saya gimana ya supaya bisa seperti normal gitu. Saya selalu melatih mereka tuh, saya menganggap mereka seperti anak normal. Jadi kenapa mereka disebut sebagai kebutuhan khusus? Justru karena mereka harus kita yang membantu gitu loh. Tapi saya merasa saya beruntung bisa kenal dengan mereka. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapa-ngapain, mau dikebuk sama bapak. Bubuk! Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa hanya di KTV. Halo teman-teman, Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita.
Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Murid kebanggaan Fenile lainnya, Michelle Mardiono, hari ini juga datang untuk latihan piano ditemani sang oma. Michelle terlahir sebagai anak dengan Down syndrome atau keterbelakangan mental. Secara kecerdasan, anak dengan Down syndrome memiliki kemampuan intelijensia di bawah rata-rata anak normal. Sangat bertolak belakang dengan anak dengan autisme yang memiliki IQ di atas rata-rata. Tapi jangan meragukan Michelle. Gadis 21 tahun ini sangat mengagumkan. Putri sulung Melanie dan Sandi Mardiono ini menyukai dan menghafalkan banyak lagu-lagu klasik. Lagu favorit Michelle salah satunya I Have a Dream. 4 tahun menjadi murid Fenile, Michelle sering tampil di berbagai kegiatan dan menjadi anak yang membanggakan keluarganya. Dulu itu waktu les ini itu dia hanya pelajarannya itu aja. Setelah saya lihat di Kak Feni ini maju banget, banyak kemajuannya dia. Dari lagu-lagu yang baru diajarin berapa ini saya kok udah baru lagi. Berapa ini kok baru lagi, tambah baru lagi. Tapi ternyata dia juga bisa melakukannya gitu loh. Anak yang menurut sang oma tadinya tidak diharapkan ini kini menjadi anak yang memberi kebaikan dan berkah untuk seluruh keluarga. Sempat pada waktu itu mamanya juga ada sedikit down ya dengan adanya dia lahir itu. Sempat hampir dia tuh sudah putus asa nggak mau punya anak lagi. Tapi ternyata dengan dukungan beberapa saudara-saudara, anak-anak saya yang lain, dia mulai sadar, dia bangun kembali dia untuk ya semua itu karunia Tuhan kan. Ini anak berkat Tuhan juga gitu. Sebetulnya anak ini rajin, dia ikut kegiatan di Soina, di ISTI, suka bahkan tempo hari sempat dia tuh ke Singapura, dipanggil kedutaan sana untuk nari di sana, tampil di sana, sempat sama teman-temannya yang lain diundang ke kedutaan Singapura di Singapura sana, kedutaan Indonesia di Singapura. Fenile tidak pernah belajar ilmu kedokteran, apalagi kejiwaan, untuk memahami dan menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Fenile hanya punya keahlian piano. Itu mungkin kemungkinan karena saya selalu melatih mereka tuh, saya menganggap mereka seperti anak normal. Karena saya menganggap siapapun yang datang ke saya itu harus belajar sampai bisa, dan saya harus bisa membawa mereka ke panggung gitu. Jadi maksudnya harus konser di atas panggung. Jadi saya tidak membedakan normal atau tidak, semua sama, harus naik ke panggung dengan lagu yang sama. Cara penerapan juga mungkin berbeda ya, karena setiap individu kan berbeda. Tapi lagu yang saya kasih semua sama, mau klasik mau pop semua sama. Jadi mungkin karena dari situ jadi banyak yang datang karena menurut mereka anak saya bisa berhasil gitu kali. Kelebihan ibu dari Charlene Elven ini adalah cintanya yang luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pasti
Sabar itu harus ya, kesabaran, karena kan kita harus mengerti mereka. Jadi kenapa mereka disebut sebagai kebutuhan khusus? Justru karena mereka harus kita yang membantu gitu loh. Jadi perilaku sampai dia mau duduk, terus kemudian dia bisa fokus matanya lihat ke buku, kemudian dia harus memainkan kiri dan kanan dengan nada yang berbeda. Jadi itu memang dibutuhkan kesabaran. Kenapa saya memilih untuk mengajar mereka? Sebenarnya harga saya ngajar anak normal dengan special need juga sama, tidak ada perlakuan khusus gitu. Maksudnya sama aja, dan udah pasti lebih capek kita ngajar yang special need ya, karena tidak gampang gitu. Tapi saya merasa saya beruntung bisa kenal dengan mereka gitu, karena tidak banyak yang bisa berhasil istilahnya, dan saya selalu kebetulan di tangan saya 90% semua sanggup memainkan dengan baik. Meski kasih sayang dan kesabaran Fenily terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan tanpa resiko. Kan punya karakter yang berbeda, ada yang suka gigit sendiri, ada yang gigit kita, terus ada yang memang harus bersin di depan kita, memang udah dia punya karakter gitu. Terus ada yang ngomong tidak berhenti tapi tidak sesuai temanya, dia harus ceritakan gitu. Terus ada yang suka nyanyi sendiri, jadi bahkan kalau lagi saat tantrum mereka bisa marah ya, kita yang di samping kadang bisa kena, jadi kadang bisa ditonjok sama dia, pernah dicekik sama dia juga ada yang jambak rambut. Jadi kita mempelajari setiap murid yang datang itu karakternya kan apa aja sih, terus dan kebiasaan dia, kayak ada yang suka tarik rambut ya, saya harus ikat rambut setiap ngajar dia gitu. Ya, inilah Fenily. Ia sudah memberikan banyak kebahagiaan kepada keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Anak yang bagi sebagian keluarga menjadi anak yang tidak diharapkan, padahal anak tidak pernah salah dilahirkan sebagai anak yang tidak normal. Jujur banyak temen yang suka ketawain saya, dia bilang kamu ngajar anak autis nanti lama-lama kamu juga jadi autis katanya gitu. Jadi aku selalu bilang jangan salah gitu loh. Jadi kita tuh punya kebanggaan sendiri. Jadi misalnya ya, selalu kita lihat mereka aneh gitu. Jadi maksudnya pasti gak bisa diajarin gitu ya, tapi ternyata tuh touchingnya beda gitu. Jadi kalau dia datang, dia pertama lihat saya dia kayak merasa aneh, tapi karena saya tidak menyakiti dia, mungkin dia ngerti ya. Terus saya main lagu, suruh dia nyanyi gitu. Dari situ pelan-pelan dia ada pendekatan dengan diriku gitu loh. Kemudian nanti kita sudah mulai main begitu, mereka kalau ngamuk ya pasti bisa ada lah dalam 1 bulan berapa kali ngamuk gitu ya. Tapi dari situ tuh selalu dia sanggup main satu lagu ke lagu berikut. Itu kebanggaan buat diri saya sendiri. Maksudnya aku bisa loh gitu loh ngajar mereka, kenapa enggak gitu. Karena wanita seperti Fenily, anak-anak berkebutuhan khusus menjadi anak yang membanggakan, anak yang siap tumbuh dalam kehidupan normal. Untuk ke depan saya sangat ingin tuh kalau bisa membawa mereka tuh gimana bisa jadi satu kerjaan gitu, karena mereka nggak mungkin kita paksakan dia untuk kerja di kantor, sosialisasi nggak ada kan, atau dia kerja apa kayak nggak mungkin gitu. Jadi cuman bisa tuh caranya mungkin dengan cara dia main piano di hotel atau di mana gitu, itu mungkin bisa, tapi ya tergantung ya perilaku dari anak juga. Jadi saya tuh ingin mereka sampai dewasa, sampai tua mereka tidak mengharapkan maksudnya pendamping yang selalu kasih makan atau apa gitu. Kalau bisa dia cari uang sendiri gitu. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさとあと
KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Serombongan anak TK Jakarta Pusat bersemangat hari ini. Tentu saja, karena sebentar lagi anak-anak akan mengikuti kelas yang paling menyenangkan, kelas bernyanyi. Berjalan kaki, anak-anak menuju sebuah rumah. Rumah seorang guru musik yang paling mereka tunggu-tunggu. Ini dia, sebuah rumah tua peninggalan Belanda di Jalan Padang nomor 20 Manggarai, Jakarta Pusat. Seorang perempuan renta, Meinar Louise, sudah bersiap-siap. Usianya sudah 83 tahun. Fisiknya sudah sangat lemah. Tapi ia pun sama bersemangatnya dengan anak-anak. Sudah berpakaian rapi dan wangi. Ia sudah tak sabar menunggu kedatangan murid-muridnya. Anak-anak tiba di rumah. Tak menunggu lama, kelas bernyanyi dimulai. Ibu Meinar mengiringi anak-anak menyanyi. Tidak ada satu judul lagu pun yang Nenek Meinar lupa, termasuk lagu-lagu yang sedang populer zaman sekarang. Lihatlah tangan Nenek Meinar di tuts piano. Tangan keriputnya begitu lincah memukul piano. Anda tahu siapa nenek renta berusia 83 tahun ini? Di tahun 70 hingga 80-an, perempuan ini akrab di layar televisi, utamanya siaran musik di TVRI. Meinar Louise menjadi pengiring musik acara anak-anak di TVRI seperti Ayo Menyanyi, Bintang Kecil, dan Bukasur. Di acara-acara tersebut, Ibu Meinar akan memainkan lagu dari piano. Anak-anak lalu menebak judul lagu atau bersama-sama mengiringi anak-anak bernyanyi. Sejak berusia 20 tahun, Meinar Louise sudah menjadi guru piano. Sudah tak terhitung ribuan anak yang pernah ia ajarkan bermain piano dan bernyanyi. Hidup Meinar Louise sepertinya memang hanya untuk anak-anak. Sebelum terserang stroke pertengahan tahun 2013 lalu, Nenek Meinar masih rajin mengajar di 8 sekolah taman kanak-kanak di Jakarta. Dalam sehari, ia bisa berpindah-pindah 3 hingga 4 sekolah. Tapi sejak sakit, tubuhnya sudah tak sanggup meninggalkan rumah. Agar bisa tetap dekat dengan anak-anak, Nenek Meinar meminta anak-anak yang datang ke rumahnya.
Hari ini, kebagian TK Budi Asih yang bernyanyi dan bermain piano dengan Ibu Meinar. Usianya sudah 83 tahun. Ia sudah sulit diajak berbicara karena pendengaran yang sudah tidak normal. Tapi yang menakjubkan, ia masih bisa memainkan semua nada-nada piano dengan lancar. Meinar orangnya kayak apa, Sasa? Baiknya? Baik. Baik, terus apa lagi? Galak. Nggak galak, terus apa lagi? Seneng. Bisa nyanyi, terus apa lagi? Kenceng. Udah. Senang sekali saya bertugas dengan Bu Meinar ini. Bu Meinar ini juga pembimbing, pembina. Kalau ada lomba-lomba EGTK atau dari DKI, kita selalu Bu Meinar, ayo nyanyi gitu, biar anak-anaknya bisa. Selalu menang sih kalau untuk menyanyi. Jadi untuk di Kecamatan Setiabudi, kita kalau ada apa-apa menyanyi, ditunjuk TK kita tuh, TK Budi Asih aja kan ada Bu Meinarnya, kata saya. Kedekatan saya sama Bu Meinar waktu saya masih sekolah pendidikan guru SPG, saya itu di SPG 1, sedangkan Ibu Meinar di SPG Negeri 1. Terus kami suka kalau ada lomba-lomba menyanyi, ibu kami ini yang ngasuh kami untuk menyanyi, misalnya ada acara apa di DKI. Untuk ibu-ibu yang telah berprestasi, barangkali nanti misalnya ibu-ibu yang pinter bermain musik, jadi bisa seperti Bu Meinar ini, walaupun masing sakit, masing mau seneng sama anak-anak, maunya anak-anak diajak bernyanyi. Di rumah tuanya, Nenek Meinar hanya ditemani adik iparnya, cucu Nurbayati. Suami dan kedua anaknya sudah meninggal dunia. Menurut saya Ibu Meinar itu baik sekali. Itu seorang ibu, menurut saya seorang ibu, seorang kakak ipar, menjadi ganti sosok mertua untuk saya. Mungkin panggilan kali ya, dari dulu kan, dari tahun 50-an udah mengajar ibu. Kemarin sakit pun ditanya, ibu gimana? Saya ingin tetap mengajar sampai saya akhir hayat. Karena saya itu udah panggilan saya, jiwa saya. Tak ada yang lebih membahagiakan dan membuat Meinar Louis ingin tetap hidup, yakni piano dan anak-anak. Dalam kesendirian, dalam sakitnya, dan tubuh rentanya, Nenek Meinar Louis bertahan hidup dan akan tetap hidup untuk anak-anak.